menurut aku ini kayak sebuah pertolongan pertama pada kesepian. Baca buku ini. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, nah terus juga nih di buku-buku kamu tuh sering banget menggambarkan tentang kesepian. Seorang perempuan kesepian, seorang pria yang kesepian gitu, dan itu menjadi sebuah alasan konflik gitu. Menurut kamu kesepian itu punya peranan penting apa sih dalam kehidupan ini? Kesepian ya? Bingung ya jawabnya. Cuman gini, karena novel aku juga representasi dari diri aku ya. Jadi dalam hidup ini kan aku sering bertanya juga tentang kehidupan manusia gitu. Terus ya pergumulan lah tentang banyak hal gitu. Dan itu tuh akhirnya yang membuat aku ya terus berpikir dan menemukan sebuah jawaban. Jadi kenapa di novel ini tentang kesepian, mungkin itu juga apa yang aku rasain ya. Karena kadang aku ngerasa sendirian, terus bingung mau apa yang dilakukan. Tapi kadang kala dari rasa sepi itu bisa menghasilkan sesuatu untuk bergerak gitu. Kalau misalnya kita just enjoy menikmati hidup, ya udah kan kita just menjalani aja. Tapi kalau misalnya kita merasa ada sesuatu yang salah, merasa bahwa kayaknya gue harus melakukan sesuatu deh, kayaknya gue nggak nyaman, kayaknya gue sepi, pasti kita terdorong dong untuk membuat sesuatu yang lain. Jadi kadangkala memang dalam hidup aku ngelakuin sesuatu itu karena aku ngerasa kesepian dulu, ngerasa ada something wrong gitu. Jadi kayak termasuk bikin buku ini juga kamu kesepian dulu. Mungkin ya ada sih, ini kan judulnya juga udah gejolak sepi. Iya ya, udah gejolak sepi. Tapi kalau kadang-kadang sih aku bikin novel itu karena terinspirasi dari seseorang juga. Aku kan senang banget nih ketemu sama orang-orang baru ya. Jadi aku senang pergi ke tempat baru, ketemu orang baru, terus ngobrol tentang banyak hal juga. Dan kebetulan mungkin dari pertemuan-pertemuan itu membuat aku terinspirasi dari novel. Jadi kan kalau si novel yang Utopia Gila itu nyeritain tentang MMA, atlet mixed martial arts gitu ya. Jadi karena kebetulan aku itu ngefans sama salah satu petarung MMA asal Belanda gitu. Karena aku ngefans ya udah aku bikin si tokoh cowoknya adalah seorang petarung MMA. Karena kan aku juga bukan suka bela diri ya, cuman aku mulai suka olahraga juga kan, suka lari, kadang fitness, kadang senam dan lain sebagainya. Ya mungkin ya itu juga ada representasi dari kesukaan aku nonton bela diri itu. Terus kenapa sosoknya seorang atlet MMA? Kalau kamu lihat, kamu pernah nonton gak sih? Enggak. Serius? Yang itu loh tinju-tinju bebas gitu? Iya, mungkin pernah lihat sekilas tapi enggak tertarik. Tapi kalau dengan baca ini jadi tahu ya? Jadi tahu gitu. Iya, jadi kebetulan juga kan aku tuh suka atlet MMA, nonton MMA tuh dari 2017an, 2016 gitu. Terus aku ngefans sama gitu ya, sama atlet itu untuk merepresentasikan lagi judulnya, untuk mengungkapkan perasaan itu. Ya aku jadiin buku gitu. Jadi menceritakan tentang atlet MMA itu karena aku juga suka. Kalau yang ini? Kalau gejolak sepi itu lebih pada kayak penerimaan diri dan penerimaan terhadap hidup. Kadang-kadang kan dalam hidup ini hal yang nggak bisa kita ubah. Yang pertama memang kalau kita ngerasa ada yang salah, kita berusaha untuk menolak, untuk melawan. Tapi memang faktanya dalam hidup itu banyak sesuatu yang yaudah deh kita cuma let it fall, terima aja. Jadi ada insecurity, ada penerimaan diri, penerimaan terhadap hidup. Jadi istilahnya adalah berdamai. Kadangkala kita stres, galau atau depression itu gara-gara kita nggak bisa berdamai dengan kenyataan yang ada. Nah jadi mungkin itu juga salah satu gambaran gimana dalam fragmen kehidupan aku juga belajar untuk menerima apa yang memang tidak bisa diubah, menerima hal-hal yang mungkin baik gitu dalam hidup ini. Karena kadang kita udah bekerja sekeras-kerasnya ternyata gitu ya. Kalau ini kan akhirnya gitu ya Bu ya, yang sebelah lagi akhirnya tidak ya gitulah ya. Jadi maksudnya ya seperti itulah. Tapi ada hal yang kamu ambil dari buku aku? Ada, yaitu tadi ada beberapa yang nggak bisa kita prediksi, seperti yang ada di buku-bukunya Tiwi. Aku nggak tahu kenapa dia kepikiran gitu kan. Ada hal yang memang kita tuh nggak bisa menolak itu, ada yang kita juga nggak bisa untuk menghapus itu gitu. Kita nggak bisa milih juga kan orang tua kita siapa, kayak yang di buku Gejolak Sepi ya. Kita nggak bisa milih orang tua kita tuh siapa, orang tua kita tuh gimana. Ya itu lebih kayak ke penerimaan, gimana waktu
Vinka mulai belajar menerima tentang latar belakang dan sebagainya, itu kalau di dunia nyata sih menurut aku itu tuh hal yang sulit gitu kan ya. Sulit memang Banget. sulit banget Sulit banget. apalagi kalau kita punya lingkungan yang Cuman Vinka mungkin dikasih hadiah sama Tuhan di sini tuh orang tua yang barunya itu baca deh. Ya itu miracle banget kan gitu, dan dia memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah, untuk di 2 buku ini juga aku tuh ada tentang privilege. Akhir-akhir ini tuh kan privilege tuh lagi boom ya, orang-orang lagi ngebahas tentang privilege. Menurut aku semua orang tuh punya privilege, disadari atau nggak disadari. Cuman ada yang besar, ada yang enggak, dan bisa memanfaatkan privilege. Dan di 2 buku ini tokohnya tuh bisa memanfaatkan privilege tersebut. Nah, menurut kamu Tim, gimana caranya bisa memanfaatkan privilege tanpa terbuai dengan privilege itu gitu? memanfaatkan privilege itu karena ya banyak hal ya, cuman yang paling Apa penting, harus udah punya impian dulu gitu sebelumnya? tapi kalau kita lihat in real life ya banyak orang yang dapat privilege terus ya udah dia enak aja di zona nyaman gitu. Maksudnya ada anak orang kaya ya segalanya udah terfasilitasi, jadi dia nggak punya mimpi lagi. Ya gue mau ngapain lagi, udah ada, gue mau pergi kemana bisa, gue mau makan apa tinggal bayar, apa-apa bisa, jadi dia nggak punya semangat lagi gitu ya. Cuman yang mau aku ungkapkan kenapa di si 2 novel ini bisa memanfaatkan, karena mereka punya sesuatu yang mereka rasa kurang. Kalau orang udah ngerasa puas, ya udah mereka just menikmati. Tapi kita harus punya sesuatu yang dorongan yang membuat kita tuh pengen bergerak gitu. Jadi kalau misalnya ya memang mungkin gue udah kaya, tapi gue pengen lebih kaya. Ya gue memang bisa dapetin semuanya, tapi gue pengen mencoba bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang kita harus punya alasan sih. Aku juga nulis novel, kalau nggak punya alasan nggak akan jadi novel. Jadi kita tuh dalam hidup harus punya alasan, termasuk juga memanfaatkan privilege. Ada alasannya, dan kadang alasannya nggak selalu menyenangkan, menyedihkan. Kayak misalnya di si novel Gejolak Sepi kan menyedihkan karena pengalaman, si Utopia Gila karena insecurity yang parah gitu ya. Jadi memang orang tuh harus ada dorongan. Kalau mereka nggak punya tantangan, rasa sakit, ya mereka cuma let it flow. Ada kok orang nggak harus punya privilege, dia mungkin hidupnya biasa aja, susah-susah aja, tapi dia juga udah puas gitu. Gue mau susah biarin aja, gue mau jelek ya udah, gue gak peduli gitu ya. Ya mereka juga nggak akan do something better gitu. Jadi intinya adalah kenapa orang itu bergerak, karena dia punya alasan, dia punya mungkin pengalaman, dan dia pengen menjadi lebih baik gitu. Jadi aku juga sampai hari ini terus mencari ya, bukan sekadar mencari, tapi ya terus menggali alasan aku untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau aku nggak punya alasan dan ngerasa puas, ya udah aku di sini-sini aja. Kenapa aku terus pengen aku harus A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U gitu ya, nggak habis-habis. Ya karena itu yang bikin kita terus bergerak. Jadi nggak ada salahnya kok kita punya ambisi ya, kalau menurut aku. Aku juga bukan orang yang luar biasa pengen totalitas kerja keras bagaikan kuda gitu. Enggak kayak gitu ya. Cuman at least aku tuh punya sesuatu yang aku kejar gitu. Karena aku punya sesuatu yang aku kejar, makanya aku bergerak, makanya aku ingin terus melakukan hal-hal baru. Kalau aku udah merasa enough, ya I do nothing. Aku sih kayak kalau misalnya aku jadi Vinka atau misalnya aku jadi siapa sih di buku yang Prisa jadi Prisa gitu. Aku ketika dapat privilege itu kayaknya aku nggak kepikiran apapun selain belanja. Oh my god. Dan ini dia tuh memanfaatkan privilege semaksimal mungkin untuk edukasi, untuk penampilan diri gitu ya, untuk mimpi-mimpi yang mereka punya gitu. Ini kamu memang menumbuhkan semangat gitu ya sama cewek-cewek gitu, biar kayak edukasinya oke, penampilan oke, gaya hidup oke, gitu gak sih? Itu adalah kehidupan yang ideal. Makanya kenapa namanya adalah Utopia Gila, Bu? Karena sebenarnya Utopia Gila ini bukan istilah yang umum juga ya. Cuman aku baca buku filsafat itu ada gitu ya. Utopia Gila itu, utopia itu sebenarnya nggak diperuntukkan untuk seperti ini. Cuman aku punya definisi sendiri. Biasalah kan kalau orang suka nulis mah bebas ya. Jadi utopia itu adalah buat aku sendiri sesuatu yang begitu ideal, begitu sempurna, tapi sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi makanya terwujud di buku ini, Bu. Terus gila kenapa? Karena itu lahir dari imajinasi aku ya. Yang memang kata kamu benar sih, sangat sulit mungkin di dunia ini untuk dijadikan kenyataan. Tapi
memang kayak gitu. Kalau aku nggak bisa mewujudkannya di dalam kenyataan, ya coba dalam fiksi. Nothing impossible in the world, dan mungkin bisa merasakan hal yang mirip tanpa kita duga. Karena jujur Li, dalam hidup aku pun ada beberapa hal yang dulu aku pikir aku nggak akan pernah bisa dapetin, hal yang bakal sulit banget, tapi ternyata bisa loh aku capai. Itu tuh bisa. Jadi asal langkah kita menuju untuk ke sana. Jadi aku sendiri percaya bahwa segalanya bisa dicapai asal kita mau usaha. Seberapa lama prosesnya, yaitu tergantung dari apa yang pengen kita capai dan seberapa keras kerja keras kita. Jadi aku cuma sejauh ini terus berusaha untuk do the best to my life gitu. Ya mungkin aku belum hebat kayak orang-orang, belum luar biasa, tapi aku mencoba lebih baik dari hari ke hari. At least aku better daripada aku yang kemarin hari ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan cinta. Tadi kan untuk diri, personal life gitu ya, self improvementnya udah kita bahas ya yang ada di buku ini. Nah, sekarang kita bakal ke pembahasan cinta. Menurut aku ya, di Gejolak Sepi ini pembawaan pengutaraan cinta dengan fisik yang ditampilkan di tulisannya itu tidak seberani yang Utopia Gila. Ini untuk di Utopia Gila sendiri ini kamu ini gak sih kayak ada ini kan ini menurut aku ya penggambaran cinta dengan fisik itu untuk ditulis itu agak-agak apa ya, agak-agak sulit, tapi kamu bisa menggambarkannya dengan jelas. Ini ada keraguan gak waktu kamu nulis kayak Itu gue banget. kamu ada nggak? Karena apa ya, untuk penggambaran cinta dengan fisik itu menurut aku tuh suatu hal yang kadang tuh jadi tantangan banget gitu. Cinta dan fisik gimana maksudnya? Kayak misalnya ada sentuhan digambarkan di sini, terus hal-hal yang lain tentang fisik tersebut juga di percintaan tuh ada gitu ya, ditampilkan. Itu kamu waktu nulisnya ada perhitungan-perhitungan tersendiri nggak sih? Atau sebenarnya kamu punya imajinasi yang lebih liar tapi ditahan gitu? Waduh, nanti disensor Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa ya? Karena aduh aku juga nggak bisa ngomong. Ya Tetap ada pertimbangan. Karena gini ya, kalau misalnya kita suka sama orang, endingnya mau ngapain sih gitu. Kalau misalnya kita suka sama orang kan pasti pengen bersama dengan orang itu, menghabiskan waktu gitu ya, berbagi cerita dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sih ya memang pasti ada keterikatan lah antara ya perasaan itu dengan yang lainnya, dan termasuk juga karakternya beda ya. Kalau di sini kan di karakter si tokoh laki-lakinya adalah laki-laki yang bebas. Dia itu ya berpikirannya juga ya bebas gitu ya. Jadi ya antara ya ini di sini juga aku menggambarkan tentang hubungan ya. Mungkin kan kalau di sini mungkin ada beberapa tanggapan tentang hubungan yang tabu, hubungan itu harus A B C D dan lain sebagainya. Ya aku bicara apa adanya aja gitu, bahwa yang namanya hubungan itu luas banget gitu. Kalau cinta nggak harus selalu cemburu ya, seperti itu. Dan banyaklah tentang hal yang lain. Kalau di Gejolak Sepi sih lebih pada kayak lebih normal ya, lebih normal. Ya Tapi ini memang, kayak cerita cinta pada ya biasa aja ya, kalau gitu. ini gila gitu ya. Ya ini sesuai judulnya. Gila iya memang, karena unpredictable. Jadi maksudnya aku memang menggambarkan orang yang memang awalnya hanya berimajinasi terus tiba-tiba jadi kenyataan dan unpredictable. Dan satu hal lagi kan, maksudnya imajinasi yang awalnya dibangun itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan kan. Jadi kadangkala yang aku rasa banyak orang yang overthinking sama apa yang dia pikirin. Jadi kayaknya waduh gue kayak gini-gini, kayaknya orang mikirnya ABCD, aduh dia perfect sepertinya bla bla bla. Kita nganggap orang perfect, nganggap semuanya oke karena kita nggak pernah tahu. Tapi setelah kita kenal dekat, kita ngobrol, kita bicara dan lain sebagainya, seperti yang aku bilang gitu ya tadi, kita akan baru tahu bahwa se-perfect apapun orang ternyata tidak perfect aja gitu. Jadi lebih pada seperti itulah ya, begitu teman-teman. Oke, wait ya. Terus tentang cinta, oke. Nah ini masih tentang cinta juga. Aku mau nanya Tiu, kenapa di setiap cerita kamu, khususnya yang 2 ini, itu ada cerita tentang cinta segitiga dan masa lalu. Ada yang dikejar, ada yang kamu kejar, dan ada masa lalu yang masih belum selesai gitu.
aku malah nggak nyala sampai sana, aku cuma nulis doang gitu ya. Tapi ternyata kamu lebih nggak. Jadi kalau kadang kita itu karena mau nggak mau ya manusia itu kan nggak bisa lepas dari masa lalu dia, dan masa lalu itu terbawa sampai selamanya, kayak latar belakang orang tua, pendidikan, SD, SMP, SMA, pengalaman di sana itu mau nggak mau mewarnai kehidupan kita di hari ini. Jadi nggak mungkin kita itu jadi diri kita kalau nggak ada yang waktu itu. Jadi yang waktu itu akan selalu terbawa sampai sekarang, cuman gimana kita menyikapinya. Ada yang waktu itunya baik, ada yang waktu itunya nggak enak kayak gitu. Nah, jadi kenapa masa lalu itu selalu terbawa? Karena kadang-kala aku pun masih ada hal-hal di masa lalu yang mungkin belum bisa aku terima atau dimaafkan ya. Mungkin orang lain pun begitu. Jadi untuk bisa untuk ya sampai saat ini mungkin itulah yang digambarkan gitu. Salah satunya ya karena relate sama kehidupan orang-orang lain juga, tentang kehidupan dari masa lalu dia yang belum selesai, yang memang harus diselesaikan pada hari ini. Dan aku rasa bukan cuma aku atau di novel ini yang merasakannya, tapi banyak gitu orang lain yang juga merasakan masa lalunya itu. Terus tentang cinta segitiga ya, kenapa cinta segitiga? Karena kalau cinta berdua adem-adem ayam Iya ya, sih. nggak ada konfliknya. Ya tinggal berdua, konflik berdua apa sih? Cuman kadang-kala ya kalau ada orang ketiga jadi lebih gemes gitu ceritanya. Oke, ini aku jujur ya teman-teman, ini bisa pre-order nggak sih? Udah sih. Oh, udah pre-order ya? Udah aku, maksudnya udah diterbitin juga. Jadi kalau yang mau beli bisa tinggal di kontak aja. Ke Tiwi. Iya. Jadi memang dua buku ini adalah buku yang memang pas banget buat nemenin kamu weekend. Jadi kayak terlepas dari realita dunia nyata yang gini banget. Jujur buku ini tuh memang ceritanya tuh dramatis, tapi ini tuh banyak banget hal yang bisa bikin kayak kita gitu. Entah mungkin karena aku kenal Tiwi atau gimana, cuman aku ngerasa bacanya tuh aku sudah mencoba menghapuskan Tiwi gitu ya di otak aku gitu. Tapi aku ngerasa kayak oh iya, kok bisa sih Tiwi nulisnya kayak gini gitu. Menurut aku ini kayak sebuah pertolongan pertama pada kesepian. Baca buku ini. Pertolongan pertama pada kesepian. Kalau misalnya iya, jadi kayak ya kamu bakal dibawa dalam imajinasi Tiwi yang tertuang dalam kata-kata gitu. Aku sambil mau ngasih testimoni juga bahwa ini adalah karya Tiwi yang menurut aku relate banget sama kehidupan sekarang, mengangkat tentang self improvement, terus juga mengangkat tentang insecurity, mengangkat tentang mental yang sehat, terus juga membuat kita tuh sadar seperti yang udah aku bilang bahwa gimana caranya memanfaatkan privilege. Ini banyak banget relate banget dengan kehidupan yang sekarang gitu. Meskipun ini tuh ceritanya imajinatif parah ya, tapi ini tuh best banget gitu. Aku enjoy terbawa dalam kata-kata yang dituang di tulisan bukunya Tiwi yang Utopia Gila sama yang Gejolak Sepi. Jujur aku 3000 kali cinta sama yang Utopia Gila 1 ini. Jadi terbakar Delusi atau Utopia Gila? Udah dua-duanya deh. Ranking 1 itu yang Terbakar Delusi karena itu momen banget. Aku pertama kali baca buku temen aku, dan itu kayak wah, Tiwi punya karya gitu, itu nggak akan pernah aku lupain. Dan yang Utopia Gila ini tuh kayak kayak itu cerita kamu yang itu kekinian banget menurut aku, karena di sini udah ada tentang media sosial, kehidupan ya, percintaan ya, gimana lah percintaan gitu masa kini dan sebagainya. Kehidupan glamor juga di sini ditampilkan gitu, namun tetap akademisinya nggak dilupain gitu. Ini banget sih menurut aku, kayak level up gitu yang Utopia Gila ini. Jadi itu memang yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku tanyakan tentang dua buku ini. Nanti juga aku pasti bakal baca buku ini lagi. Nanti aku bakal cerita juga ke Tiwi, karena pasti ada sensasi yang berbeda ketika kita baca buku. Kan waktu itu aku dapatnya tuh PDF ya. Iya, karena belum terbit. Nah ini aku mau baca lagi nanti versi buku kayak gininya gitu, karena pasti ada sensasi yang berbeda juga. Mungkin ada kata-kata yang
aku lupa dan sebagainya, nanti aku bakal langsung ngobrol lagi sama Tiwi gitu. Nanti aku bakal langsung WA Tiwi, ini gini gitu. Kita jadi congrats Tiwi, aku tunggu banget karya-karya kamu selanjutnya, buku-buku kamu yang produktif kamu nulisnya, enjoy kamu pembawaan nulisnya juga, dan pastinya ditunggu cerita-cerita yang level up lagi. Gitu. Thank you, makasih banyak ya sudah jadi pembaca setia aku dari sebelum terbit sampai udah terbit. Kamu adalah the first, you are the first. Ya, yang baca novel aku juga, thank you, dan sukses terus buat kamu juga ya, Bun. Ya, teman-teman langsung cek IG-nya Tiwi. Apa Tiwi IG kamu? Tiwi Kasapela. Tiwi Kasapela ya guys. Dan jangan lupa ini sekali lagi bisa menjadi pertolongan pertama. Kalau misalnya kamu kesepian, bingung mau ngapa-ngapain, baca buku. Itu aku karena mungkin sekarang juga aku lagi suka baca buku ya. Jadi ketika aku lagi bosan sama tontonan, terus aku ketika baca buku, dan kebetulan kemarin tuh ketemu sama bukunya Tiwi, aku 2 jam tuh kayak nyengir-nyengir, oh gitu, kayak terkagum-kagum juga gitu. Memang aku tuh penyakitnya gitu, subjektif. Nggak apa-apa, tapi happy kan daripada diem-diem nangis. Ya, happy banget. So, aku mau ucapin selamat sekali lagi. Thank you so much. Iya, untuk obrolannya. Jadi ini obrolan kita, obrolan buku aku buat kamu-kamu yang kepo juga tentang buku aku. Semoga bisa menjawab, atau masih ada yang mau nanya-nanya, bolehlah nanti di kolom komen ya. Kamu bisa tanyain. So thank you dan see you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan yang seru. Bye. Di Kasapela Talks.